Jangan lupa klik tombol subscribe jika channel ini bermanfaat bagi sahabat semua. Dan nantikan update materi dari Ben Peter. Hai, selamat datang kembali di channel Ben Pinter. Pada video kali ini kita akan membahas soal TOEFL Section 2, Structure and Written Expression. Perlu kita ketahui bahwa Structure and Written Expression ini punya dua bagian, Part 1 dan Part 2. Untuk part 1 ada 15 soal, nomor 1 sampai 15. Kita harus mencari jawaban yang benar untuk melengkapi pertanyaan yang ada. Kemudian part 2 itu ada 25 soal, nomor 16 sampai 40. Kita harus menemukan kesalahan atau error pada kalimat yang tersedia. Jadi total pertanyaan pada soal Structure and Written Expression ini ada 40 soal dalam waktu 25 menit. Jadi maksimal kita kerjakan satu soal itu kurang lebih 30 detik lah. Ini harus kita perhatikan betul karena time management, pengelolaan waktu dalam mengerjakan tes itu juga akan menentukan keberhasilan kita dalam mencapai skor TOEFL yang kita inginkan. Sebelum kita membahas soal TOEFL nomor 1 sampai 15, akan saya berikan terlebih dahulu tips umum mengerjakan TOEFL structure. Yang pertama, pastikan kalimat memiliki struktur subjek dan verb. Ini struktur dasar bahasa Inggris ya, ada subjek dan juga harus ada verb. Kemudian, lihat apakah subjek dan verb sudah lengkap. Ya, jadi subjeknya sudah lengkap, kemudian verbnya juga sudah lengkap. Kalau ada yang tidak lengkap, kemudian kita cari di jawaban kira-kira mana jawaban yang tepat untuk melengkapi pertanyaan yang ada. Kemudian, lihat apakah subjek dan verb sudah sesuai. Ya, jadi kalau misalnya subjeknya tunggal, gunakan verb untuk subjek tunggal. Kalau misalnya subjeknya jamak, gunakan verb untuk subjek jamak. Untuk lebih jelasnya, nanti akan kita praktekkan langsung ketika kita membahas soal. Kemudian, jika ada satu konektor itu adalah kata penghubung, bisa berupa kata tanya, question words, bisa juga berupa penghubung yang lain seperti after, before, dan seterusnya. Jika ada satu konektor, pastikan main verb atau kata kerja utama pada kalimat itu ada 2. Jadi kalau misalnya konektornya ada 2, otomatis kata kerjanya ada 3. Kurang lebih seperti itulah. Selisihnya antara konektor dan kata kerja itu 1. Konektor lebih sedikit. Kemudian, pastikan konektor yang digunakan sudah benar. Jadi kalau misalnya orang, ya gunakan konektor untuk orang ketika kita mengerjakan soal tipe adjective clause misalnya. Oke, supaya lebih jelas, mari kita langsung membahas soal yang pertama. In simple animals, bla bla bla, reflex movement or involuntary response to stimuli. Pada soal yang pertama, kalau kita lihat di sini, jawaban yang pertama behavior mostly. Ini salah karena di sini tidak ada verb. Pada soal di sini juga belum ada verb. Ingat ya, struktur kalimat dalam bahasa Inggris ada subjek, ada verb. Di sini belum ada struktur subjek verb. Di sini tidak ada verbnya atau kata kerjanya, jadi salah. Kemudian most is behavior. Ini ada verb sebenarnya, ada kata kerja is, tapi behavior sebagai kata benda di sini seharusnya dia posisinya sebelum kata kerja. Jadi yang tepat adalah jawaban yang C. Most behavior is. Jadi struktur subjek verb di sini. Ada subjek dan verb yang hilang di sini. Yang D ini juga salah karena tidak ada verb. Juga di sini menggunakan the. Perlu kita catat di sini untuk kata most apabila maknanya itu kebanyakan, ya lebih dari separuh dari jumlah yang ada atau kuantitas yang ada, maka kita gunakan tanpa the.
Kalau kita gunakan the di sini artinya superlatif, yaitu paling. Biasanya diikuti adjective, misalnya the most difficult, paling susah, the most beautiful, paling cantik, dan seterusnya. Selanjutnya mari kita ke soal yang kedua. Although the weather in Martha's Vineyard isn't blah blah blah, to have a year-round tourist season, it has become a favorite summer resort. Kalau kita perhatikan di sini, jawaban yang A salah karena goodly ini ungrammatical, ya tidak tepat secara tata bahasa. Karena kata good apabila ingin kita ubah menjadi adverb, kita gunakan well, bukan goodly. Kemudian yang B, ini jawaban yang tepat. Ini berkaitan dengan penggunaan adjective dan enough. Kita gunakan enough setelah adjective. Jadi strukturnya adjective kemudian enough. Tapi kalau enough ini kita gunakan dengan kata benda, maka strukturnya adalah enough kemudian plus noun atau kata benda. Seperti di sini enough water, good enough. Jadi cukup baik, itu bahasa Inggrisnya good enough, bukan enough good. Yang C juga ini salah, ungrammatical. Dan yang D ini terbalik, seharusnya good enough. Selanjutnya mari kita ke soal yang ketiga. According to the wave theory, bla bla bla, population of the Americas may have been the result of a number of separate migrations. Pada soal yang ketiga ini, kalau kita lihat sebelum population ini ada yang hilang. Kita lihat jawaban yang E, ya ini jawaban yang benar karena the population of the Americas ini memiliki struktur the, kemudian noun. Di sini population biasanya uncountable, kata benda yang tidak bisa dihitung, kemudian diikuti oleh of the Americas. Of the Americas ini qualifying phrase, jadi frase yang menjelaskan atau membatasi makna population, sehingga population di sini maknanya spesifik atau khusus. Makanya kita pakai the di sini. Terkadang juga bisa memakai artikel yang lain seperti a atau an. Tetapi paling umum polanya adalah the, kemudian diikuti oleh noun, of, kemudian noun atau noun phrase. Yang B di sini salah karena there tidak mengacu kemanapun. Di sini there tidak punya acuan pada kata sebelumnya. Kemudian that, ini kalau sebagai konektor maka kita butuh kata kerja lagi. Padahal di sini kata kerjanya cuma ada satu, yaitu may have been. Ini dianggap sebagai satu kesatuan ya. May have been. Whose juga sama, kalau ini konektor, otomatis kita butuh verb lagi, padahal di sini verbnya cuma satu. Selanjutnya kita ke nomor yang keempat. It is presumed that rules governing the sharing of food influenced bla 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 that the earliest cultures evolved. Kalau kita lihat pada soal yang keempat ini, jawaban yang E salah karena di sini kalau kita lihat ada 3 kata kerja, yaitu is presumed, kemudian influence verb 2, kemudian evolve juga verb 2 di sini. Ada 3 kata kerja, konektornya ada 2, yaitu that dan kemudian that yang kedua di sini. Jadi ini sudah tepat, kita nggak perlu konektor lagi. Karena kalau kita pilih yang E, ada konektor, otomatis kita nanti butuh verb lagi. Karena selisih konektor dan verbnya itu ada satu ya. Selisih konektor dan verb dalam kalimat itu ada satu. Kalau di sini ada 2 konektor, otomatis verbnya ada 3. Ini sudah ada 3, jadi kita tidak perlu konektor lagi. Kemudian jawaban yang B, ini ada verb, ini ungrammatical, karena di sini ada verb 2, kemudian diikuti oleh is. Ini strukturnya ungrammatical, tidak tepat secara grammar. Ada juga kalau to be disandingkan dengan verb 3, ya seperti ini, is presumed, ini tepat.
Kemudian the way. The way ini jawaban yang tepat karena di sini setelah influence diikuti oleh objek berupa noun, di mana objek ini dijelaskan oleh adjective clause that the earliest cultures evolved. Ini adjective clause yang menjelaskan noun way. Kalau yang D ini salah karena ini ada konektor, otomatis nanti kalau kita tambahkan konektor kita perlu verb lagi. Selanjutnya mari beralih ke soal yang kelima. Calculus bla 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 elegant and economical symbolic system can reduce complex problems to simple terms. Soal ini kalau kita lihat memiliki struktur subjek, kemudian koma, diikuti oleh apositif, kemudian koma, dan diikuti oleh verb. Jadi di sini subjeknya berupa noun yaitu calculus, kemudian frase mulai yang kosong ini sampai sistem, ini apositif. Apositif ini adalah kata, frase, atau klausa yang menjelaskan noun sebelumnya atau kata benda sebelumnya. Biasanya punya struktur seperti ini, subjek, apositif, dan verb. Apositifnya diapit oleh 2 koma karena berada di tengah kalimat. Kalau di akhir kalimat diakhiri dengan titik. Apositif ini tidak bisa diawali oleh struktur subjek verb. Kalau kita lihat jawaban yang E ini punya struktur subjek verb, jadi salah. Apositif juga tidak bisa diawali oleh verb 1 atau verb 1 yang diikuti S atau IS atau juga verb 2. Ya, baik verb 1 maupun verb 2 ini tidak bisa mengawali apositif, jadi ini salah. Jawaban yang D ini salah. Kemudian apositif bisa diikuti oleh konektor seperti who ataupun which, tapi tidak bisa diawali oleh konektor that. Jadi jawaban yang B salah. Selain konektor, apositif bisa diawali oleh verb ing, maknanya aktif, verb 3, maknanya pasif, diawali oleh noun atau noun phrase, atau diawali oleh prepositional phrase. Jadi diawali oleh preposisi, kemudian diakhiri kata benda atau kata ganti. Otomatis jawaban yang tersisa ini adalah jawaban yang C, ini jawaban yang benar. Di sini kita butuh artikel, karena sistem ini masuk countable noun, kata benda yang dapat dihitung tunggal. Apabila ada singular countable nouns, kata benda tunggal yang dapat dihitung, maka biasanya tidak berdiri sendiri, tapi sebelumnya kita memakai demonstrative adjective seperti this atau that, misalnya this book, atau bisa juga kita memakai possessive adjective seperti my, your, his, contohnya my book. Atau kita juga bisa menggunakan artikel seperti di sini. Ini menggunakan artikel an, karena elegant ini suaranya huruf vokal ya, jadi kita pakai an, nggak pakai an, ataupun juga bisa pakai the, a book, an apple, the car. Ini contohnya. Pengecualian seperti misalnya pada kalimat I go to school. School di sini singular countable nouns, tapi tidak diawali oleh demonstratif, posesif maupun artikel. Ini termasuk pengecualian. Pengecualian lain misalnya pada kata office atau kata lain, bisa dicari di buku-buku grammar yang bagus. Kemudian soal yang keenam. Until recently, Canada did not require that US citizens obtain passports to enter the country and bla bla bla. Kalau kita lihat di sini jawaban yang E salah karena di sini memakai neither. Biasanya neither terletak di awal, kemudian diikuti oleh verb dan subjek. Ini strukturnya terbalik. Yang B ini jawaban yang benar. Jadi subjek kemudian diikuti oleh verb negatif dalam bentuk negatif verbnya, kemudian diikuti oleh either. Jadi subjek verb negatif kemudian either. Ini digunakan untuk negative agreement. Mexico didn't either. Mexico juga tidak. Kalau kita pakai neither, maka strukturnya neither, kemudian verb positif, diikuti oleh subjek.
Kalau ada pilihan neither did Mexico, ini juga benar. Jawaban yang C ini salah. Ini terbalik ya, seharusnya did dulu baru Mexico. Kemudian yang D ini ungrammatical karena either biasanya letaknya di akhir kalimat, seperti jawaban yang B ini. Selanjutnya soal yang ketujuh. The poet bla 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 just beginning to be recognized as an important influence at the time of his death. Kalau kita lihat pada soal yang ketujuh di sini belum memiliki verb karena recognize di sini meskipun verb 3 tapi diawali oleh to, ini tidak bisa menjadi verb yang merupakan syarat lengkapnya sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian beginning ini ada kemungkinan verb dengan syarat sebelumnya diawali oleh to be. Kita lihat dalam pilihan jawaban yang E, ini salah karena tidak ada verb di sini. Kemudian B juga salah meskipun ada verb tapi di sini ada konektor who. Ingat ya, kalau ada konektor maka verbnya paling tidak harus ada 2. Padahal kalau kita lihat di sini verbnya belum ada. Kalaupun pakai was berarti verbnya baru ada 1. Kurang nanti verbnya. Kemudian yang C ini salah, tidak ada verb. Dan jawaban yang tepat adalah yang D, Walt Whitman was. Jadi di sini subject verb. Adapun the poet di sini sebagai pre-modifier, artinya sang pujangga, Walt Whitman. Kemudian soal yang ke-8. The formation of the sun, the planets, and other stars began with the condensation of an interstellar cloud. Kalau kita lihat di sini, jawaban yang E ini tidak tepat karena ungrammatical. Di sini it tidak bisa menerima. Jadi it accepted. Ini tidak tepat. Kemudian yang B, verb, ini nanti missing subject di sini. Ini juga tidak tepat. Jawaban yang tepat adalah it is accepted that. Jadi ini anticipatory clause, klausa yang di awal kalimat. Setelah that ini diikuti oleh subject verb. Di sini subjeknya the formation of the sun, bla 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 sampai stars. Ini subjek lengkapnya. Kemudian verbnya began. Ini memakai verb 2. Kalau kita lihat di sini ada konektor that ya, ada 1 konektor, otomatis verbnya ada 2. Ya, jadi is accepted 1, kemudian began. Ini sudah tepat. That is accepted. Ini ungrammatical. Kalaupun letaknya di awal kalimat, ini biasanya posisinya sebagai subject ya, noun clause sebagai subject. Padahal di sini tidak diikuti oleh verb tapi diikuti oleh struktur subjek. Ini salah. Selanjutnya soal yang ke-9. As a general rule, the standard of living bla 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 by the average output of each person in society. Kalau kita lihat di sini, kalimat ini sudah memiliki subjek ya, yaitu the standard of living. Ini subjek lengkapnya. Subject head-nya adalah standard. Subject head adalah subjek yang mempengaruhi verbnya. Apakah verb yang kita gunakan itu verb tunggal atau verb untuk subjek jamak? Ini tergantung subject head-nya. Di sini subject head-nya adalah standard. Kalau kita lihat di sini A, C, dan D ini verb untuk subjek tunggal. Sementara B ini verb untuk subjek tunggal ataupun jamak, verb 2. Jawaban yang tepat adalah yang A. Di sini X fix, jadi kalimat pasif di sini cirinya memakai be dan verb 3. Is fix. Ciri lain di sini ada kata by ya, yang artinya oleh. Ini penanda kalimat pasif. Yang B salah karena ini aktif nanti maknanya. Yang C juga salah, nanti ini untuk kalimat aktif. Fixes juga salah, ini juga untuk kalimat aktif.
Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Selanjutnya soal yang ke-10. The Consumer Price Index lists bla bla bla. Kalau kita lihat di sini jawaban yang A salah. Ini setelah question word diikuti oleh verb dan subject, ini ungrammatical. Kemudian jawaban yang B ini juga salah karena ini struktur seperti dalam bentuk pertanyaan. Padahal how much sampai akhir ini masuk dalam pernyataan the consumer price index list. Apabila question word diikuti oleh struktur subject verb masuk dalam pernyataan atau pertanyaan lain, maka polanya harus dalam bentuk pernyataan. Yaitu setelah how di sini harus subject verb, bukan pertanyaan seperti di sini pada pilihan yang B. Setelah how di sini diikuti oleh auxiliary, kemudian subject dan verb. Ini bentuk pertanyaan. Jawaban yang benar adalah yang C. Jadi setelah how much di sini diikuti langsung oleh subject dan verb. Question word atau konektor diikuti subject dan verb. Ini adalah noun clause yang jadi objek dari kata kerja list. Jawaban yang D juga salah, ini ungrammatical karena di sini memakai are sebelum subject every car. Selanjutnya soal yang ke-11. The Ford Theater where Lincoln was shot bla bla bla. Jawaban yang E must restore, ini salah karena kalau kita lihat di sini subjeknya adalah the Ford Theater, kemudian where Lincoln was shot, ini adjective clause, ini subjeknya adalah Lincoln, kemudian verbnya adalah was shot. Jadi setelahnya di sini kita butuh verb. Must restore ini tidak bisa menjadi verb dari the Ford Theater karena the Ford Theater ini tempat, jadi tidak bisa restore dengan sendirinya. Kemudian yang B juga tidak tepat karena ini konteksnya lampau, ya, tidak konteks sekarang ataupun konteks future. Yang C ini jawaban yang tepat. Jadi ini untuk logical conclusion about the past. Ya, strukturnya must have, kemudian diikuti oleh verb 3. Ini untuk kesimpulan yang logis tentang sesuatu di masa lalu. Di sini must have been restored, pasti sudah diperbaiki. Jadi the Ford Theater bla 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 must have been restored, pasti sudah diperbaiki. Yang D ini sudah jelas salah ya, karena setelah modal must ini harus verb base. Di sini restored verb 2, jadi ini salah. Pokoknya kalau setelah modal ada verb 2 ataupun verb 3 ataupun verb 1 tapi dengan s atau is ataupun verb ing, ini sudah jelas salah. Jadi setelah must harus bentuk verb base. Kalaupun memakai to be seperti jawaban yang B, ini memakai to be bentuk asal yaitu be. Must be restoring. Baru ini boleh memakai verb ing di sini. Selanjutnya soal yang ke-12. Fast food restaurants have become popular because many working people want bla bla bla. Kita lihat jawaban yang E, ini jawaban yang tepat ya, benar. Karena want di sini bermakna ingin. Jadi kalau kata want bermakna ingin, ini diikuti oleh infinitif yaitu to, kemudian diikuti oleh verb base. Di sini to eat. Jadi want to eat. Jadi di sini infinitif to eat. Tapi kalau maknanya perlu sama dengan need, biasanya diikuti oleh verb ing. Seperti jawaban yang B, ini salah karena di sini makna yang dikehendaki adalah makna ingin, want to eat, ingin makan cepat dan murah. Kalau yang B, want eating, berarti ingin dimakan. Ya, maknanya pasif, ingin dimakan. Nggak mungkin working people ingin dimakan kan? Oke, jadi ini yang B salah. Yang C juga salah karena bukan infinitif juga bukan verb ing. Yang ini juga salah
karena the ini tidak bisa diikuti oleh verb. Jadi setelah the itu noun. Di sini it adalah verb base atau verb 1 di sini. Jadi ini salah. Selanjutnya soal yang ke-13. After seeing the movie Centennial bla bla bla. Kalau kita lihat di sini seeing the movie Centennial ya, setelah konektor after di sini diikuti verb, ini sebenarnya bentuk reduced adverb clause ya, atau bentuk introductory verbal phrase, yang mana di sini frase seeing the movie Centennial ini menjelaskan noun yang terletak setelah koma di sini. Jadi di sini subjek pada frase ini dan juga kalimat setelah koma itu harus subjek yang sama. Jawaban yang E ini salah, karena kalau kita jawab yang E, maka di sini subjeknya the book. Nggak mungkin kan buku seeing the movie. Buku tidak bisa melihat film. Yang bisa melihat itu kan orang. Jadi salah, jawaban yang B juga salah. Ini subjeknya the book. C ini baru benar, subjeknya many people. After seeing the movie Centennial, many people wanted to read the book. Banyak orang ingin membaca buku itu. Jadi di sini yang tepat adalah many people. The reading juga salah, karena the reading nggak mungkin bisa melihat the movie Centennial. Selanjutnya soal yang ke-14. Bla bla bla. Carl Sandburg is also well known for his multi-volume biography of Lincoln. Kalau kita lihat di sini, jawaban yang tepat adalah jawaban yang A. Karena an eminent American poet ini introductory phrase, jadi frase pengantar yang menjelaskan Carl Sandburg. Atau di sini juga bisa disebut apositif yang letaknya di awal kalimat. Ini bentuknya berupa noun phrase, frase. Frase adalah kelompok kata yang tidak memiliki struktur subjek dan verb di sini. Yang B ini salah. Ini strukturnya subjek verb. Kalau kita pakai yang B, otomatis di sini kita butuh konektor. Padahal pada soal tidak ada konektor kan. Dua kalimat tidak cukup hanya digabungkan dengan memakai koma. Harus ada konektor. Jawaban yang C ini juga salah karena di sini tidak lengkap, ungrammatical. Kalau kita letakkan koma di sini, otomatis nanti ini terpotong. Who is ini terpotong. Ini tidak lengkap. Kemudian yang D ini tidak tepat karena kalau kita pakai despite di sini, maka maknanya kontras. Padahal di sini tidak bermakna kontras. Ya, despite artinya meskipun atau walaupun. Selanjutnya soal yang ke-15. The examiner made us bla 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 our identification in order to be admitted to the test center. Kalau kita lihat pada jawaban yang E ini salah karena di sini ada kata kerja made, kemudian diikuti oleh us. Kemudian di sini ada yang kosong. Ini seharusnya diisi bukan oleh verb ing, tetapi oleh verb base. Seperti jawaban yang B. Ya, jawaban yang B ini jawaban yang tepat. Ini bentuk kata kerja kausatif. Jadi kata kerja yang digunakan untuk menyebabkan orang lain melakukan sesuatu. Ini kita sebut dengan causative verbs. Kalau kita pakai make, let, atau have, atau bentuk lampau dari verb ini, kemudian diikuti oleh objek, biasanya berupa orang, maka setelahnya diikuti oleh verb base, atau kata kerja bentuk dasar. Seperti made us show, ini verb base. Let us go, go juga ini verb base. Have atau has us check, ini juga verb base. Kalau lampau kita bisa pakai had di sini. Adapun kalau kita pakai get, maka diikuti oleh objek berupa orang, kemudian diikuti oleh infinitive, yaitu to plus verb base. Contohnya, got us to show, jadi ada to-nya di sini. Jawaban yang C, ini verb 2 salah. Yang D, to show, ini juga salah, karena infinitive.
Demikian pembahasan soal structure bagian pertama nomor 1 sampai 15. Nantikan pembahasan selanjutnya tentang soal written expression nomor 16 sampai 40. Terima kasih dan salam Ben Pinter.